Setiap rapat seperti ini saya selalu mengutip bahwa para pekerja kita itu hanya membutuhkan sesuatu yang bertahan untuk hidup, tidak untuk menjadi kaya raya, tidak untuk menjadi hal-hal yang lebih baik lainnya, tapi cukup bertahan untuk hidup. Apa nggak ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan angka 300.000 ini? Saya nggak tahu bagaimana formulanya, tapi rasanya tidak manusiawi lagi hari ini memberi pensiun 300.000. 300.000 ini menurut saya menyedihkan. Kami ingin manfaat ini diterima oleh yang paling rendah pun. Itu baru kita sebut adil. Kalau cuma punya dana 300.000, saya yakin tidak bisa dikelola. Tapi ribuan jutaan pekerja punya uang triliunan, dipercayakan kepada yang ahli mengelola, saya yakin harapan untuk mereka ada. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Bahagia bisa membahas lagi tentang nasib para pekerja kita yang meninggal, yang tua, yang kehilangan pekerjaan. Setiap rapat seperti ini saya selalu mengutip bahwa para pekerja kita itu hanya membutuhkan sesuatu yang bertahan untuk hidup, tidak untuk menjadi kaya raya, tidak untuk menjadi hal-hal yang lebih baik lainnya, tapi cukup bertahan untuk hidup. Sehingga tadi kekhawatiran Bu Eli presentase terakhir semua sudah mengantuk, justru membangunkan kami nih Bu. Karena paparan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah sering kali kami dengar. Kami tahu juga BPJS Ketenagakerjaan berusaha meningkatkan jaminan-jaminannya dan macam-macam yang dijamin juga, walaupun menurut penerima manfaat hal itu masih jauh daripada yang mereka butuhkan. Pada paparan Dirjen PHI pada slide 8 disampaikan manfaat JP paling sedikit Rp300.000. Kemudian ditanggapi oleh SPSI, manfaat JP belum mencukupi hidup layak dan manusiawi sebagaimana amanat Undang-Undang BPJS dengan standar yang ILO 70% kali upah terakhir. Dan kemudian dari KSBSI, jaminan sosial yang bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya setelah memasuki usia pensiun mengalami cacat total, tetap atau meninggal paling sedikit 300.000 per bulan atau paling banyak 3,6 juta per bulan. Mengacu kepada pasal Undang-Undang Cipta Kerja terkait jaminan pensiun, sistem pelaksanaannya berdasarkan asuransi sosial, berdasarkan iuran peserta, di mana sesungguhnya besaran manfaat akan meningkat seiring meningkatnya upah bekerja. Bagaimana formulasi perhitungan manfaat jaminan pensiun tersebut sehingga didapat besaran manfaat sebesar 300.000? Berapa besar upah yang dilaporkan sehingga pensiunnya 300.000? Sektor apa saja yang selama ini yang memperoleh pensiun sebesar itu? Apa nggak ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan angka 300.000 ini? Saya nggak tahu bagaimana formulanya, tapi rasanya tidak manusiawi lagi hari ini memberi pensiun 300.000. Saya yakin banyak ahlinya yang bisa mengotak-atik angka-angka asuransi ini sehingga memberikan juga jaminan yang memadai. Saya nggak tahu berapa yang harus diambil dari tabungan iuran itu.
Apa kita nggak berprasangka juga kok gajinya cuma segitu ya, sehingga pensiunnya cuma segitu? Apakah pendapatan ini yang tidak bersesuaian atau perhitungan kita yang masih kurang mengena untuk angka 300.000 itu? Saya ingin sekali ini angka ini ditinjau kembali. Tentu saja sesuai dengan aturan-aturan, tidak mengarang-arang, juga tidak sembarangan keluar. Tapi 300.000 ini menurut saya menyedihkan. Tolonglah kita cari formulanya, apa kawan-kawan dari Jam Sostek, cari formulanya. Gimana supaya angka terendah ini tidak 300.000, supaya lebih mengena daripada kebutuhan kita, kebutuhan penerima manfaat. Kemudian pada jaminan kehilangan pekerjaan, sudah lengkap sekali tadi dari Bu Eli. Jaminannya seperti angin surga, yang kalau kita memang menjadikan dia harapan besar, masih ada waktu untuk membuat aturan-aturan yang lebih bersesuaian dengan kondisi para pekerja kita saat ini. Masih banyak yang kontrak, masih banyak yang alih daya dan lain-lain. Kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan aturan-aturan pada halaman 8 slide 16, penerima manfaat berkeinginan untuk bekerja kembali. Nomor 2, memenuhi masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut. Kalau kita lihat buruh kontrak kita, Pak, pekerja kontrak kita yang cuma setahun kontraknya, bisa diputus, bisa juga lanjut. Apakah mereka bisa menggapai JKP ini? Sistem kontrak yang cuma 1 tahun itu, kadang-kadang sistem kontrak yang 6 bulan, bagaimana bisa menjalankan menerima manfaat sesuai dengan aturan yang tadi saya sebutkan? Bagaimana dengan alih daya dengan masa kerja yang diperpanjang setiap tahun? Kalau setahun saja maka dia 12 bulan, mengiur 6 bulan maka dia mendapat JKP. Atau kalau tidak sempat mengiur 6 bulan dalam pekerjaan setahun itu, atau bagaimana? Kami ingin manfaat ini diterima oleh yang paling rendah pun. Itu baru kita sebut adil. Kalau yang menengah atas, persentase-persentase ini dengan sendirinya akan terpenuhi. Tapi oleh pekerja kelas bawah yang banyak sekali di tempat kita, apakah mereka masih bisa menerima manfaat? Masih ada waktu sampai JKP ini kita berlakukan tahun depan untuk mengikut sertakan pekerja kita pada lini yang terdepan yang banyak dan yang sistemnya bermacam-macam itu. Kalau ada, saya nggak tahu asuransi ini apa ada afirmasi, apa ada, saya nggak tahu. Tapi harapan saya, manfaat ini bisa dinikmati oleh semua lapisan pekerja. Dan untuk itulah uang-uang mereka, dana-dana mereka dikumpulkan dan dikelola. Kalau cuma punya dana 300.000, saya yakin tidak bisa dikelola. Tapi ribuan jutaan pekerja punya uang triliunan, dipercayakan kepada yang ahli mengelola, saya yakin harapan untuk mereka ada. Saya mohon dengan sangat ini diperhitungkan sehingga waktu dilaksanakan kekhawatiran kawan-kawan KSBSI dan SPSI ini bisa terjawab. Ini untungnya muncul sebelum dilaksanakan. Kadang-kadang sudah dilaksanakan baru bermunculan, sehingga banyak yang berkecil hati dan sakit hati. Agak sedikit
keluar dari konteks, kami ingin menanyakan tentang beberapa waktu yang lalu ada usulan adanya PBI Jamsosnaker bagi pekerja miskin dan tidak mampu. Sejauh mana progres pembahasan PBI Jamsosnaker tersebut? Program tersebut sangat diharapkan oleh pekerja rentan. Mohon penjelasan kesiapan baik dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ini termasuk, maka harapan dari Bu Eli dan Bapak dari SPSI tadi mungkin bisa diselipkan di situ, Pak. Mudah-mudahan yang kita lakukan rapat kita hari ini membuat sistem jaminan ini bisa dirasakan oleh semua pekerja kita di semua lini. Sekali lagi, mereka hanya bertahan untuk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.